Saudara, itu sebabnya kalau saudara hari ini sedang menghadapi masalah, tetap beriman bahwa di balik kesulitan ada mujizat yang Tuhan akan kerjakan. Masalahmu kecil, mujizatnya kecil. Masalahmu sedang, mujizatnya sedang. Masalah saudara besar, mujizatnya juga besar. Yang penting kita beriman bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Karenanya saya mau katakan, lebih baik wajah preman tapi hati beriman daripada wajah security tapi hati Hello Kitty. Hati kita harus sungguh percaya kepada Tuhan, sehingga di balik masalah ada mujizat yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup ini. Saya pernah membaca kisah seorang jenderal pada Perang Dunia Pertama yang hampir ditangkap dan dibunuh oleh musuhnya. Tapi untunglah ada beberapa anak buah bisa menyelinap dan melepaskan dia dari ikatannya, dan akhirnya mereka melarikan diri. Selamat. Beberapa waktu kemudian jenderal dan anak buahnya mengunjungi rekannya, seorang petani dan peternak kaya. Dan ketika petani ini melihat, wah dia senang sekali lalu mentraktir, menjamu dengan makanan terenak. Setelah selesai, jenderal ini mau meninggalkan tempat itu, dia bilang, terima kasih teman. Kamu mau minta apa dari saya? Oh enggak, saya enggak minta apa-apa. Ayolah, kamu minta sesuatu dari saya. Kamu sudah begitu baik menjamu saya dan teman-teman. Akhirnya petani ini bilang, aduh minta apa ya? Gini aja deh, bisa enggak kamu tolong ceritakan sama saya? Betapa takutnya waktu kamu mau ditembak mati oleh musuh, dan betapa leganya pada waktu kamu dibebaskan. Tiba-tiba jenderal ini marah, mukanya langsung merah, dia gebrak meja. Dan dia bilang, kamu tahu bahwa itu adalah pengalaman yang paling buruk dalam hidup saya, dan kamu minta saya menceritakan itu kepadamu? Keterlaluan sekali kamu. Hei pengawal, tangkap petani kurang ajar ini, ikatkan di sebatang pohon. Aku akan beri aba-aba sampai 3, dan setelah hitungan ketiga, tembak dia sampai mati. Petani ini terkejut, dia bilang, aduh maaf kalau itu menyinggung kamu. Habis kamu, tadi saya bilang aku gak minta apa-apa, kamu desak, jadi saya minta kamu cerita, kok kamu akhirnya begini. Oh gak bisa, pokoknya saya marah, kamu harus mati. Saudara-saudara, dia diikat, dia teriak-teriak, nangis, tapi tetap tidak dilepaskan. Lalu si jenderal memberi aba-aba. 1, para algojo sudah siap dengan senapannya ingin menembak. 2, 2,5. Ya cukup, lepaskan. Itu petani kaget saudara, dia dilepaskan dari ikatannya, dan si jenderal dengan senyum menepuk pundaknya dan berkata, nah sobat, begitulah pengalaman saya pada waktu saya hampir ditembak mati, dan betapa leganya ketika saya dibebaskan. Ngamuk ini petani, dia bilang, kurang ajar, rupanya kamu ngerjain saya, tega sekali kamu begitu sama saya. Loh, kamu kan tadi bilang minta saya cerita tentang takutnya saya waktu ditangkap dan sukacitanya saya pada waktu lepas. Lah kalau saya cuma cerita, kamu cuma iya ngangguk-ngangguk, nggak ngerti. Saya sudutkan engkau dalam situasi seperti simulasi nyata agar engkau bisa lebih menghayati apa yang kau alami. Saudara paham? Kadang-kadang Tuhan izinkan masalah itu datang supaya engkau tidak hanya dengar Tuhan itu hebat, mampu menolong dari katanya orang. Saudara bisa ngalami Tuhan itu ajaib secara pribadi. Karenanya percayalah, ada masalah yang mendahului mujizat, dan Allah tetap akan menyatakan mujizatnya untuk menolong kita.